Jangan bilang-bilang, bersama saya Coach Wira kembali di acara podcast Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Pada video kali ini kita akan berbicara topik tentang the power of focus. Jadi saya mendengar banyak sekali orang-orang yang membuat goal setting dalam hidupnya yang mengatakan bahwa lu harus fokus, kamu harus fokus gitu ya. Jadi the power of focus. Kita akan bahas sekarang bagaimana menyelaraskan fokus yang kita kerjakan sehingga bisa mewujudkan apa yang Anda inginkan. Nah, fokus itu sendiri adalah sebuah kualitas perhatian dalam diri Anda dan juga terhadap lingkungan dan dunia luar di mana Anda berada. Jadi ketika Anda fokus pada satu hal, Anda lupa sama dunia luar, Anda lupa sama dunia lainnya. Anda hanya fokus pada diri tentang apa yang Anda pikirkan. Jadi ketika Anda memikirkan sesuatu, di dalam pikiran Anda, di dalam sistem cara kerja otak kita sedang menggambarkan sebuah rep system atau saya sebut sebagai dengan gambaran mental. Internal ya, internal mind. Jadi ada gambaran mental yang kita ciptakan sendiri terhadap fokus yang kita lakukan. Tapi fokus itu bukan berarti bahwa Anda harus selalu mengerjakan satu hal setiap hari, setiap saat. Fokus yang saya maksudkan supaya Anda lebih mudah memahami, kita lihat contoh begini. Ketika Anda makan, Anda akan melihat nasi, lauk pauk, dan semua yang ada di piring. Di saat itu Anda bisa memilih, berarti terjadi shifting. Anda tidak hanya fokus pada makan saja, karena sesekali Anda juga harus minum. Anda harus melihat sekitar Anda. Jadi fokus adalah bagaimana kualitas diri Anda sendiri terhadap dunia eksternal yang ada di sekitar Anda. Maka fokus ini harus dilatih supaya menjadi satu keselarasan. Untuk itulah setiap kita fokus, kita menciptakan internal state of mind, kondisi pikiran yang ada di dalam diri kita. Setelah dia tercipta di dalam pikiran kita secara internal, barulah dia akan bisa tercipta secara eksternal, di luar diri kita. Jadi dunia internal kita ada dunia eksternal kita. Nah, kabar baiknya nih, ketika kita mampu mengubah dunia internal kita, maka kita akan mampu melakukan penyelarasan atau beradaptasi terhadap segala sesuatu yang kita lihat di dunia luar kita. Contoh supaya lebih mudah, mungkin ini sebagai contoh saja ya, Anda mungkin nggak suka sama seseorang. Ketika Anda tidak suka sama seseorang, Anda pingin niat untuk memukul ketika bertemu. Nah, proses ketika Anda punya niat saja, itu yang saya sebut bahwa Anda sedang fokus di dalam internal pikiran Anda menciptakan sebuah niat. Jadi ada gambaran internalnya, gambaran mental untuk mukul. Nah, ketika Anda ketemu orangnya, maka dari niat ini Anda pengen langsung mukul. Disitulah yang terjadi namanya dunia eksternal itu benar-benar terjadi dan tercipta ketika Anda fokus di dalam dunia internal Anda. Maka saya katakan, mengubah dunia internal Anda jauh lebih mudah daripada mengubah dunia eksternal Anda. Jadi sebelum Anda mukul, coba pikirkan dunia internal Anda. Apa manfaatnya memukul, apa akibatnya memukul, apa value-value yang ada di dalam diri Anda ketika Anda memukul, dan seterusnya. Sehingga dengan kesadaran diri ini, Anda mampu mengubah gambaran internal Anda, sehingga akhirnya Anda tidak menjadi mukul. Bayangkan ketika Anda langsung mukul, maka akan sulit mengubah dunia eksternal ini. Anda akan berurusan dengan orangnya, dengan keluarganya, dengan polisi, mungkin Anda harus ke pengadilan, harus dipenjara. Jadi dunia eksternal ini sangat sulit diolah kembali, diatur kembali ketika sudah dicetuskan oleh dunia internal. Maka fokus ini sangat penting untuk kita selaraskan. Nah, saya akan memberikan ada 7 tips atau 7 hal yang kalau Anda terlalu fokus, ini yang akan Anda jumpai. Pertama, kalau Anda terlalu fokus, maka hal yang Anda lakukan adalah Anda terus-menerus setiap hari berusaha untuk mengontrol pikiran Anda. Ini yang akan Anda lakukan. Selalu fokus, sehingga Anda bisa melupakan mungkin keluarga dan orang-orang yang Anda cintai atau pekerjaan lainnya. Terlalu fokus itu nggak bagus ya. Yang kedua, kalau Anda sudah terus mengontrol pikiran, maka pikiran Anda akan terus aktif. Siang dan malam bekerja, bahkan sampai tidur pun dia akan muncul. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dia selalu muncul. Dan disitulah Anda akan menjadi lemah karena terus memikirkan apa yang Anda ingin wujudkan saking fokusnya. Kemudian yang ketiga itu banyak orang kalau terlalu fokus, dia selalu waspada terhadap hal-hal yang mungkin saja bisa terjadi dalam hidupnya. Jadi dia sudah memprediksikan
ketidakpastian. Dia sudah menyiapkan kalau dia melakukan sesuatu hal. Jadi yang ketiga adalah selalu waspada. Yang keempat, dia akan takut diremehkan sama orang-orang. Kenapa? Ketika goalnya tidak tercapai dengan fokus apa yang dia lakukan, dia takut banget tuh diremehkan sama orang lain. Maka itulah akhirnya dia terus bekerja, berpikir, bertindak terlalu fokus. Kemudian yang kelima adalah mereka itu mulai membenci dirinya, ya, mulai membenci dirinya ketika mereka gagal melakukan apa yang mereka inginkan. Setelah dia fokus, akhirnya dia gagal, maka dia tidak mencintai diri lagi. Jadi dia mulai menyalahkan dirinya, ya, mulai komplain, mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, dan banyak hal lagi yang mereka lakukan. Disinilah mulai terjadi kemerosotan mental dalam dirinya. Kemudian yang keenam, dia mulai membenci dirinya. Dia mengatakan bahwa dirinya goblok. Dia mengatakan dirinya bego, ya, bodoh, dungu. Kenapa ini harus terjadi? Seharusnya saya melakukan ini, seharusnya saya melakukan ini. Padahal saya sudah fokus, Pak. Kenapa saya belum mencapai apa yang saya lakukan? Jadi dia mulai membenci dirinya. Dan ini sangat bahaya tentunya. Dan yang kemudian yang ketujuh adalah dorongan dari fokus yang dilakukan itu semuanya didominasi oleh dorongan emosional. Jadi karena di dalam dorongan emosional ini banyak sekali sumber-sumber yang bisa menjadi pemicu. Misalnya pengakuan, penghargaan, kemudian harga diri. Dan jika ini tidak di-manage dengan baik akan menimbulkan keangkuhan, merasa diri kuat, merasa diri hebat, tidak mau dikalahkan, tidak mau disaingi. Jadi 7 hal berbahaya ini akan terjadi dalam hidup Anda jika Anda terlalu fokus. Maka saya mengatakan begini, bukan berarti Anda tidak boleh fokus. Anda boleh fokus melakukan satu hal dalam hidup Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis Anda, dalam relationship Anda, dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang spiritual. Tetapi hidup kita 24 jam di muka bumi ini adalah kehidupan sosial yang berinteraksi dengan banyak hal. Jadi justru kemampuan Anda melakukan adaptasi, kemampuan melakukan keselarasan dalam diri Anda itu yang jauh lebih penting. Apalagi Anda mampu menggunakan kecerdasan emosional Anda untuk fokus melakukan hal-hal secara tepat, benar, efektif, dan selaras. Untuk itu saya mengajak Anda, jangan terlalu fokus, lakukan segala sesuatu dengan baik benar, terus bekerja, terus berusaha sambil terus berdoa, mohon petunjuk dan bimbingan kepada Tuhan. Jika Anda memiliki keyakinan seperti itu, jika Anda punya keyakinan bahwa sukses itu adalah dari kerja keras Anda, silakan kerja keras. Tetapi ketika apa yang kita inginkan dalam hidup ini tidak terjadi tepat seperti yang kita inginkan, disitulah Anda harus mampu menyelaraskan dirinya, tidak menyalahkan siapapun. Anda harus berubah, Anda harus mampu mengevaluasi diri Anda dan melakukan hal-hal yang melakukan perubahan, perbaikan, dan improvement. Jadi ada kalanya dalam hidup ini kita harus keluar dari satu arena. Jadi saya mengatakan sering, ada saatnya Anda harus quit, ada saatnya harus keluar. Contoh kita lihat, Jack Ma, dia keluar memimpin Alibaba. Kemudian Anda mungkin sekarang mulai mendengar Bill Gates akan keluar juga. Karena kenapa mereka keluar? Bukannya mereka tidak fokus. Karena mereka keluar, dia sudah merasa dalam satu kondisi puncak. Kalau dia tetap bertahan di sana, maka akan ada orang-orang lain yang akan maju, yang akan lebih hebat dari dia dan menggantikan posisinya dia, maka disitulah heroiknya dia, kehebatannya dia akan tersaingi. Tetapi kalau kita cerdas, kita selaras melakukan hal yang tepat dalam hidup ini, ketika Anda sudah mencapai satu posisi puncak, Anda keluar, ciptakan satu hal yang baru, lakukan hal yang lebih baik dan berguna dalam hidup ini, buat orang banyak, masyarakat, dan juga termasuk semesta ini. Jadi sekali lagi saya mengundang Anda, silakan like dari video ini. Saya selalu mengatakan bahwa video ini sudah kita kaji berdasarkan dari pengalaman, kemudian dari ratusan buku yang kita baca dan pengalaman memberikan coaching ke setiap individu untuk berubah menjadi lebih baik. Jumlah like Anda akan menentukan apakah Anda suka video ini atau tidak, termasuk juga komen. Dan saya berharap Anda bisa subscribe dan pencet tombolnya supaya video berikutnya dapat Anda saksikan dan tonton sambil di rumah bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai dalam melaksanakan social distancing. Bersama saya, Coach Wira, dalam acara podcast Mantra Hati.